Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran matematika. Nah anak-anak, pada video kali ini Miss akan menjelaskan tentang penilaian harian matematika yang anak-anak kerjakan sebelumnya. Nah kali ini Miss Dewi akan memberikan pembahasan supaya anak-anak lebih paham dan lebih mengerti tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan serta mengurutkan pecahan. Mari kita simak bersama-sama. Kita akan lihat untuk soal nomor 1. Nah, di sini dijelaskan anak-anak pada soal nomor 1, pada pecahan bilangan yang berada di atas dinamakan apa? Nah, pada pecahan ini pecahan A per B. Nah, angka yang di atas ini disebut pembilang. Nah, angka yang di bawah ini disebut penyebut. Berarti anak-anak sudah bisa menjawab. Bilangan yang berada di atas berarti adalah pembilang. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2. Pecahan 1/4 dibaca. Biasanya dibaca 1/4. Atau anak-anak bisa baca 1/4. Oke, 1/4 ya anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, perhatikan gambar berikut. Bentuk pecahan yang sesuai dari gambar yang diwarnai. Nah, yang ditanyakan adalah gambar yang diwarnai. Kita bisa hitung berapa bagian gambar yang diwarnai. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gambar yang diwarnai itu ada 8. Sekarang kita hitung berapa jumlah keseluruhan. Tadi di sini 8. Kita lanjutkan. 8 yang putih. 8 habis 8, 9, 10, 11. Berarti bentuk pecahan yang sesuai dari gambar yang diwarnai adalah 8/11. Kita lihat. Jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya soal yang nomor 4. Anak-anak bisa perhatikan soal nomor 4. Pecahan yang senilai dari 5/7. Nah, kita akan mengalihkan sesuai dengan penjelasan Miss pada video sebelumnya. 5/7. Kita kalikan untuk mencari pecahan yang senilai kali 2. Penyebut juga dikali 2. Pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. 5 dikali 2, 10. Selanjutnya 7 dikali 2, 14. Kita cari pecahan senilai berikutnya karena diminta 2 pecahan senilai. 5/7 dikali 3, pembilangnya, penyebutnya juga. Berarti 15 dikali 3. 5 dikali 3 itu 15. Selanjutnya 7 dikali 3 itu 21. Berarti kita sudah dapat 2 pecahan senilai dari 5/7, yaitu 10/14 dan 15/21. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya kita akan perhatikan soal nomor 5. Soal yang sama seperti nomor 4, yaitu pecahan yang senilai dari 1/2. Kita lihat 1/2, kita kalikan 2, kalikan 2 juga. Berarti 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4. Selanjutnya 1/2 dikali 3, dikali 3. Sama dengan 1 dikali 3 itu 3, 2 dikali 3 itu 6. Nah, kita sudah dapat 2 pecahan senilai dari 1/2, yaitu 2/4 dan 3/6. Jadi jawabannya adalah C. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan dengan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini bentuk pecahan paling sederhana dari 18/24. Kita tulis dulu. Kalau menyederhanakan berarti kita bagi
cari angka yang paling terkecil sehingga pecahan ini tidak bisa dibagi kembali anak-anak. Berarti 18 per 24. Kira-kira kita dapat bagi dengan angka berapa ya? Biar habis tidak bisa dibagi lagi, anak-anak boleh dibagi dengan angka 2 dulu. Di sini angka 2 dulu boleh. Berarti 18 dibagi 2 itu 9. 24 dibagi 2 itu 12. Nah, 9 dan 12 ini bisa disederhanakan kembali. Bisa kita bagi kembali. Ayo kita bagi. Bagi 3. Ini juga dibagi 3. Berarti 9 dibagi 3 itu adalah 3. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Nah, kita sudah menemukan pecahan paling sederhana dari 18 per 24 adalah 3 per 4. Baik, anak-anak, kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Pecahan paling sederhana dari 18 per 24. Kita sama-sama bagi. Kita langsung. Kira-kira perkalian yang hasilnya 18 dan 24 itu ada di perkalian 6. Kita bagi 6. Ini juga kita bagi 6. Apabila anak-anak bisa langsung membagi tanpa harus dibagi 2 dulu, boleh langsung dibagi 6. Nah, 18 dibagi 6 itu hasilnya 3. Sedangkan baik, anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 7, bentuk pecahan paling sederhana dari 18 per 42. Nah, sama-sama kita bagi 6 karena perkalian 6 itu ada hasilnya 18 dan 42. Langsung saja bisa ya anak-anak ya. Jadi 18 dibagi 6 itu hasilnya 3 dan 42 dibagi 6 hasilnya 7. 7 dikali 6 itu 42, 3 dikali 6 hasilnya 18. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 7 adalah 3 per 7. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini membandingkan pecahan dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu untuk bisa memberi tanda lebih besar atau lebih kecil. 3 per 4, 5 per 8. Nah, kira-kira angka 4 ini untuk sama penyebutnya dengan 8, kita bisa kalikan 2. Ini apabila penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. Sama dengan 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 5 per 8. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, anak-anak bisa membandingkan mana nilai pembilang yang lebih besar. Berarti 6 dan 5 yang lebih besar adalah 6. Jadi nilai pembanding yang tepat untuk mengisinya adalah 6 lebih besar dari 5. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9, Riko, Bagas, dan Fajar masing-masing memiliki kartu pecahan. Kartu pecahan mereka masing-masing berturut-turut adalah 3 per 15. Oke, sini Miss ditulis 3 per 15. Setelah itu ada punyanya Bagas ini 3 per 10. Dan lagi satu punyanya Fajar 1 per 2. Nah, urutan nama anak dari yang memiliki kartu pecahan paling besar. Ingat yang ditanya adalah pecahan paling besar. Kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. 3 per 15. Kita lihat angka berapa yang bisa menyederhanakan pecahannya mereka adalah 30. Berarti 15 dikali 2 kali 2 sama dengan 6 per 30. Sekarang ini 3 per 10 supaya menjadi 30 penyebutnya dikali 3
penyebut dikali 3, pembilang juga dikali 3. Sama dengan 9/30. Sedangkan yang ini kita jadikan penyebutnya menjadi 30, berarti 15. Ini juga dikali 15. Berarti hasilnya adalah 15/30. Nah, dari sini kita sudah mengetahui urutan dari yang memiliki kartu pecahan paling besar adalah yang ini punyanya Fajar, yang ini punyanya Riko, terus yang ini punyanya Bagas. Nah, kita sudah mengetahui siapa yang memiliki kartu pecahan paling besar adalah siapa anak-anak? Kartu pecahan yang paling besar yang dimiliki oleh anak-anak ini adalah Fajar. Nah, ini Fajar. Setelah Fajar yang memiliki 9 itu ada Bagas. Terus Riko. Berarti jawaban yang benar adalah Bagas, Fajar, Bagas, dan Riko. Berarti jawabannya adalah D. Baik anak-anak, soal yang terakhir perhatikan nomor 10. Kita juga sama. Berarti perhatikan pecahan berikut 7/10, 2/5, 1/2. Urutan pecahan dari yang paling kecil kita lihat 7/10, 2/5, 1/2. Kita akan samakan penyebutnya. Lihat 10, 5, 2. Kita bisa ubah dia menjadi 10. Berarti ini 10-nya tetap 7/10. Berarti kali 2 kali 2. Berarti 4/10. Kali 5 dikali 5 sama dengan 5/10. Jadi dapat diketahui urutan pecahan dari yang terkecil adalah 2/5. Setelah itu 1/2 dan 7/10. Berarti 2/5, 1/2, dan 7/10. Jadi jawabannya adalah C. Nah anak-anak, sekian pembahasan mengenai penilaian harian matematika yang sudah anak-anak kerjakan di rumah di classroom. Nah anak-anak silakan nanti dicatat di rumah sebagai pendalaman materi yang sudah anak-anak kuasai. Bagi kalian yang belum menguasai materi ini, Miss Dewi harapkan dengan penjelasan yang sudah Miss Dewi berikan, anak-anak sudah paham dan mengerti. Baik anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.